Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Suami tebang pohon kalengkeng di depan rumah yang tiba-tiba mati. Lanjut bersih dan siram halaman sambil jaga jualan. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di kegiatan keseharian aku. Videonya tentang bersih-bersih berat dan jalan-jalan itu tandanya hari libur. Liburnya udah 3 kali hari Minggu, kita nggak pernah ngepantai, mandi kolam atau jalan jauh seperti biasanya. Karena selalu bertepatan dengan acara di kampung. Kadang suami piket dan orang nikah. Kan sekarang tuh lagi musim-musimnya. Undangan selalu berdatangan baik dari kampung sendiri maupun kampung yang lain. Weekendnya mungkin sedang jalan-jalan. Sedangkan ini pak suami aku weekendnya kali ini tuh tebang pohon kalengkeng tiba-tiba mati gitu aja. Padahal lagi seneng-senengnya sama pohon kalengkeng yang ada di depan rumah. Soalnya dia tuh udah pernah berbuah. Beda kayak pohon kalengkeng di belakang rumah yang udah puluhan tahun belum pernah berbuah sama sekali. Nah ini tuh antara pohon kalengkengnya yang susah ditebang atau memang pak suami yang kurang mahir menebang. Soalnya udah 2 kali ganti parang. Nah ini tuh parang kedua yang diganti sama pak suami setelah parang yang pertama tadi tuh udah rusak. Kira-kira di daerah kalian ada nggak sih pohon kayak gini tuh yang tiba-tiba mati aja tanpa sebab? Soalnya sampai hari ini tuh masih jadi misteri dan masih berandai-andai. Ada yang mati itu pohon kalengkeng di belakang rumah lah. Andai pohon kalengkeng di depan rumah masih hidup, rumah pasti nggak bakalan kalau atau panas kayak gini. Gini-gini yang biasa dimanja sama mertua, ternyata pak suami kuat juga tebang pohon kalengkeng sendirian tanpa bantuan AJ ataupun Bes. Tuh udah dianggap kayak kakak sendiri sama pak suami. Soalnya dari kecil sampai sekarang Bes tuh selalu membersamai kita, apapun yang kita butuhkan tuh dia selalu ada. Ada masalah di rumah seperti keran bocor, lampu tiba-tiba padam, semuanya tuh pasti dihandle sama Bes. Semoga Bes tuh selalu sehat dan panjang umur. Dan walaupun aku ngomong apapun, Bes itu kan gak punya Facebook guys, jadi percuma aja. Nah ini kita kembali ke video. Gak kerasa saking asiknya cerita, ini pohon kalengkeng kita tinggal 1 batang aja yang belum ditebang sama pak suami. Dan ini kalian bisa lihat sendiri, lagi-lagi parangnya tuh terbang ke bawah. Di sini pak suami minta tolong sama Bang Afif untuk ngambilin parang karena itu masih dikit lagi. Nah, alhamdulillah akhirnya kelar juga tebang pohon kalengkeng hari ini. Dan di pojok bawah sana sudah ada Bang Afif sama Bocilatan yang udah siap-siap bakalan buang sampah pohon dedaunan kalengkeng. Bocilatan ceritanya baru bangun tidur sekitaran jam 8. Dia tuh biasanya kalau bangun tidur tuh selalu nangis. Tapi karena dia kali ini tuh ngelihat pohon kalengkeng beserta daunnya yang berserakan di bawah tanah, hasil di sini tuh dia bahagia banget. Ini bisa dijadikan mainan buat dia. Sedangkan ini bocilkannya udah aku cena alias keramasin tadi pagi-pagi karena memang dia tuh udah bangun cepat semenjak masuk sekolah. Ini saatnya pak suami turun dari pohon kalengkeng untuk bersihkan dedaunan karena memang pohon kalengkeng ini katanya nanti Bes aja yang tebang. Soalnya beliau nggak sanggup, katanya batangnya terlalu besar. Ini sampai dedaunannya udah dibawa keluar semua sama pak suami, Bocilatan dan Abang Afif. Dan di sini pak suami udah mulai ngebakar sampah sambil ngambilin puing batang pohon kalengkeng dan bunga yang udah ditebang. Alhamdulillah Bocilatan rajin dan senang banget bantuin ayahnya pagi ini. Jadi aku ikutan senang juga karena nggak dengar suara tangisan pagi ini. Terus ini Abang Afif lagi bakarin sampah yang diambil di dalam halaman rumah. Kemudian dia bergeser ke samping untuk narikin pohon yang super besar ini untuk mau dibakar juga. Terus di sini pak suami keluar dari gerbang ngelarang Abang Afif untuk ngebakar sampah yang besar itu. Nah, takut apinya ikutan besar soalnya ini lagi kencang-kencangnya angin. Terus di sini pak suami lagi misahin antara daun dan batang, katanya daunnya dibakar sedangkan batangnya nggak dibakar karena katanya nanti untuk bakar ikan atau ayam gitu. Nah, berhubung ini nggak ada yang belanja, aku bantuin pak suami untuk bersihkan atau sapu-sapu di dalam karena kasihan pak suami udah capek, udah keringatan dari tadi. Aja bentar nyapu halamannya tiba-tiba aja datang pembeli. Nah di sini langsung aja aku mau bergeser ke warung karena pembeli itu adalah Raja. Raja aku kali ini tuh nggak lain gak bukan yaitu tetangga samping rumah. Ada Santi di sini tuh belanjanya sekitar 60.000. Ada minyak goreng, telur, ada mie, ada masako dan daya. Nah karena belanjanya udah kelar, di sini langsung aja aku mau melipit kembali ke halaman rumah karena masih ada beberapa yang belum aku sapu. Sapu-sapu di dalam dan di luar halaman udah kelar. Ini kalian bisa lihat sendiri udah rapi kayak gini. Tinggal ini tugasnya pak suami yaitu siram halaman. Karena halamannya udah berdebu dan kering meronta soalnya udah beberapa minggu ini nggak turun hujan. Dan kali ini pak suami siram halamannya mulai dari depan gerbang, terus dilanjut di luar gerbang juga. Dan karena ini video aku udah panjang, sampai di sini dulu video panjangku kali ini. Sampai ketemu di video-video panjangku yang selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.